Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aljosa Frantoni. Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas pada hari ini, mari kita bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari kita ambil waktu hening sejenak. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk hari-hari yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Termasuk pada pagi hari ini, kami beroleh kesempatan kembali untuk menapaki pesiarahan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang senantiasa Tuhan berikan. Sebelum kami beraktivitas, kami bersama-sama ingin dekat dengan Tuhan, ingin mendengarkan suara Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas doa pagi kami pada hari ini. Biarlah kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan dengan baik dan juga memuliakan nama Tuhan dengan hati, pikiran, dan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari pujian PKJ nomor 13, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan bersama-sama renungkan diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 26 dan yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat 26 dan ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sahabat, bagian dari firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi merupakan sebuah kata-kata penghiburan kepada para murid. Tuhan pada waktu itu tahu bahwa sebentar lagi dirinya akan meninggalkan para murid untuk kembali ke surga. Dan Tuhan juga tahu bahwa apa yang akan dihadapi oleh para murid adalah sesuatu yang tidak mudah. Maka dari itu sebelum saatnya tiba, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan para murid agar tetap siap dalam melanjutkan karya pelayanan mereka. Dalam kehidupan ini kita tahu bersama bahwa semuanya dapat kita jalani dengan begitu berat. Tidak mudah untuk kita jalani. Meskipun banyak momen-momen menyenangkan, momen-momen bahagia yang mana dapat membuat kita tertawa, membuat kita dapat terhibur, namun realitanya kehidupan juga menyajikan kepada kita hal-hal yang berat untuk dijalani. Hal-hal yang tidak enak untuk dirasakan. Hal-hal yang membuat kita kecewa, sedih, bahkan hingga membuat kita meneteskan air mata. Inilah yang namanya kehidupan.
Kehidupan tidak hanya menyajikan hal-hal yang menyenangkan saja, tetapi juga mengajak kita, menantang kita untuk mampu melewati setiap persoalan dan tantangan di dalam kehidupan. Hal yang demikian juga dialami oleh para murid ketika mereka harus melanjutkan karya pelayanan tanpa sosok Yesus Kristus di tengah-tengah mereka. Tuhan yang telah kembali ke surga mengharuskan para murid untuk berjuang lebih keras dalam menjalankan karya pelayanan mereka. Mereka mendapatkan penolakan, mereka mendapatkan ancaman, dan komunitas pengikut Kristus pada waktu itu berada dalam tekanan mayoritas penduduk di Yahudi. Namun meskipun demikian, Tuhan mengetahui batasan-batasan kemampuan para murid, sehingga Ia mengutus Roh Kudus untuk menolong dan menyertai para murid dalam mengarungi kehidupan yang tidak mudah. Dan berkat pertolongan dari Roh Kudus, kita dapat melihat bahwa hingga detik ini para pengikut Kristus di seluruh dunia begitu banyak. Kekristenan tersebar luas ke berbagai penjuru dunia. Itu semua berkat penyertaan dari Roh Kudus kepada para murid yang pada waktu itu berjuang dalam keadaan yang tidak mudah. Sahabat, firman Tuhan yang kita renungkan ini mengingatkan kita kembali bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa beserta kita dalam kehidupan. Seberat apapun pergumulan hidup, persoalan dan perjalanan hidup yang akan kita lalui, janganlah kemudian kita menjadi takut untuk bersedih, takut untuk menangis, dan bahkan janganlah kita menjadi menyerah pada kondisi yang berat. Karena Tuhan mengatakan kepada kita semua di ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, janganlah gelisah dan gentar hatimu." Mengapa kita tidak boleh takut? Mengapa kita tidak boleh sedih dan bahkan menyerah pada kehidupan? Sebab Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menyertai, menolong, dan memampukan kita dalam mengarungi kehidupan yang tidak mudah ini. Tetaplah menaruh pengharapan hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami tetap memiliki kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini, penuh dengan tantangan ini, Tuhan mengingatkan kami bahwa Roh Kudus tetap bersama dengan kami. Roh Kudus tetap menyertai, Roh Kudus tetap memimpin dan akan menolong kami di dalam setiap perjumpaan dengan pergumulan dan tantangan dalam kehidupan ini. Maka dari itu, Engkau mengingatkan kami untuk tidak takut bersedih. Engkau mengingatkan kami untuk tidak takut menangis dan bahkan kecewa di dalam kehidupan ini. Sebab semua apa yang akan kami alami merupakan tantangan bagi diri kami untuk semakin memperbaiki diri. Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus akan memampukan kami di dalam setiap keterbatasan hidup kami. Dan terima kasih juga firman Tuhan boleh senantiasa menguatkan kami kembali bahwa di dalam kehidupan ini kami masih harus melewati dengan setiap perjuangan. Maka dari itu kami memohon kepada Tuhan untuk tetap memberkati kami, mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami, terlebih juga menjagai dan menyertai kami dari segala macam penyakit dan mara bahaya di dalam setiap aktivitas hidup kami. Biarlah juga di dalam pimpinan dari Roh Kudus, iman kami boleh tetap senantiasa bertumbuh dan kami juga boleh semakin mematangkan diri untuk menjadi murid-murid yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan siarahan hidup kami. Kami memohon tuntunan dan penyertaan dari Tuhan di dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan
aktivitas dan hidup kami. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.